Gak peduli sudah berapa kali lu janji ini yang terakhir, kebiasaan buruk satu ini akan selalu terulang kalau lu nggak tahu cara menghentikannya secara ilmiah. Dan pernah nggak lu mikir, kenapa sih kebiasaan buruk ini susah banget dihilangin? Gue tahu dan gue paham, sangat-sangat gak enak rasanya pengen berhenti melakukan kebiasaan buruk ini, tapi selalu berakhir melakukannya lagi. Sudah janji ke diri sendiri, ingin berhenti, tapi pas satu hari kemudian, atau mungkin 3 jam setelah janji terakhir lo itu, lo kembali melakukannya lagi. Lo balik lagi ke jebakan setan ini. Gue pun juga sama parahnya, gue udah nyari tahu dan nyoba ratusan cara, tapi hasilnya tetap sama. Gue tetap menonton hiburan setan dan melakukan olahraga tangan lagi. Karena memang sangat sulit, iya kan? Nah, tapi gue nggak nyerah. Gue tetap nyari caranya, gue tetap mempelajarinya sampai akhirnya gue menemukan cara yang benar-benar ampuh yang membuat gue berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Nah, cara itulah yang akan gue sharing di video kali ini. Gue akan menjelaskannya lewat 5 step aja biar lu gampang memahaminya. Jadi kenapa kita selalu mengulangi kebiasaan buruk ini? Gimana cara berhenti total dan akhirnya kualitas hidup lu meningkat? So, selamat datang di segmen Life Skill. Gak usah basa-basi lagi, ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, lu harus sadar dulu nih, alasan lu selalu kalah itu bukan karena lu lemah, tapi karena lu melawan sistem yang udah rada ngaco dalam otak lu. Dan paham sistem yang ngaco dalam otak lu ini, itu adalah dasar atau hal pertama yang bisa membuat lu lepas selamanya dari PMO ini. Nah, jadi kita masuk ke step yang pertama, yaitu pahami dulu kenapa PMO sangat susah dihapus dalam diri lu. Otak lu itu punya sistem reward atau simpelnya sistem yang membuat lu puas yang kaitannya besar sama dopamin. Yang ngikutin channel ini dari dulu pasti udah paham lah sama zat dopamin ini. Nah, PMO itu memberikan ledakan dopamin atau kepuasan yang nggak wajar karena jauh lebih tinggi dari prestasi atau pencapaian apapun di dunia nyata dalam waktu singkat. Simpelnya nih, otak kita itu pada dasarnya memang malas dan suka mencari jalan pintas. Nah, kalau dia dapat kesenangan instan cuma dengan modal jempol dan layar, secara nggak langsung nih, seakan-akan dia bakal mikir, buat apa susah-susah nyari rasa senang dan kepuasan dari prestasi dan kerja keras kalau gue bisa dapetin rasa itu hanya lewat scroll-scroll aja dengan mudah dan cepat. Nah, makanya meskipun logika lu bilang enggak, tapi sistem otak lu bakal jalan berbeda. Dia akan tetap punya keinginan untuk melakukannya lagi. Nah, akibatnya nih, jalur saraf di otak lu berubah. Lu jadi kecanduan sama rangsangan yang makin lama makin ekstrim cuma buat ngerasa normal. Itulah kenapa lu ngerasa gelisah, bosan dikit langsung pengen, dan akhirnya diri lu seakan punya kemauan sendiri tanpa bisa lu kontrol. Lu nggak lagi dikendalikan logika, tapi dikendaliin nafsu yang cuma mau kepuasan detik itu juga. Lu merasa lemah bukan karena lu nggak punya niat, tapi karena lu sedang melawan sistem reward yang udah lu rusak sendiri lewat kebiasaan buruk ini. Nah, sekarang gimana cara berhentinya? Gimana caranya lu bisa ngehapus kebiasaan buruk yang selama ini paling besar andilnya dalam membuat hidup lu ngestak dan sulit berpikir jernih? Nah, jawabannya adalah jangan hapus kebiasaannya, tapi ganti responnya. Dalam buku Atomic Habits, kebiasaan itu terbentuk dari 3 siklus yang namanya The Habit Loop, yaitu trigger atau pemicu, action atau tindakan, dan reward atau hadiah. Trigger atau pemicu ini itu biasanya berupa perasaan. Perasaan ini bisa aja bosan, gabut, atau sedih. Nah, action itu adalah respon lu berupa tindakan dari trigger tadi. Misalnya trigger atau pemicu datang dalam bentuk perasaan gabut, ditambah lagi lu sendirian, lalu lu merespon kegabutan atau trigger itu dengan melihat cewek joget lalu olahraga tangan, maka ini memunculkan reward yang sangat-sangat besar, yaitu ledakan dopamin di otak yang enggak normal. Nah, ledakan dopamin ini atau kepuasan besar ini secara nggak langsung memberikan lu kenyamanan dan kepuasan yang sangat tinggi dan juga direkam otak lu. Dan jika kedepannya lu merespon kegabutan tadi dengan pekerjaan yang sama, yaitu olahraga tangan dan hiburan setan ini, maka itu udah cukup menjadikannya kebiasaan yang tertanam di otak lu. Akhirnya jika lu gabut lagi dan sendirian, pasti keinginan yang muncul paling pertama di otak lu itu adalah melihat cewek joget dan olahraga tangan. Nah, makanya jika lu mau menghilangkan kebiasaan buruk ini, lu nggak bisa cuma menahan diri, tapi lu harus mengganti respon lu terhadap pemicu yang datang tadi. Yang awalnya lu tadi merespon kegabutan dengan PMO, maka ubah respon lu dengan hal lainnya. Serius, ini sulit, tapi ini jalannya. Nggak ada jalan pintas lagi. Makanya lu harus punya strategi untuk mengganti kebiasaan lama ini. Nah, itulah step yang ketiga, yaitu buat strategi kebiasaan baru. Strateginya simple, tapi sangat krusial. Lu harus memaksa otak dan badan lu untuk mengganti respon yang dulu setiap kali godaan itu datang. Nah, caranya, lu harus punya daftar pekerjaan atau plan
planning atau to-do list yang siap lo eksekusi detik itu juga. Buat daftar itu dari pekerjaan yang bisa menaikkan value diri lo seperti isi otak dengan membaca, kualitas badan dengan olahraga, dan pekerjaan yang nambah isi saldo. Begitu pemicu muncul, entah itu rasa bosan atau dorongan olahraga tangan yang mulai liar, jangan diam apalagi bengong. Langsung alihin energi lo ke daftar pekerjaan tadi. Lo harus sadar nih, PMO ini adalah penghisap waktu dan energi paling jahat saat lo muda. Soalnya lo harus menukar modal masa depan lo, energi besar dan otak yang lagi bagus-bagusnya hanya demi kepuasan instan beberapa menit yang bisa merusak saraf secara permanen. Jadiin aja setiap godaan sebagai alarm untuk ngelakuin apa yang ada di list lo tadi. Jangan kasih celah otak lo untuk negosiasi. Langsung ubah aja energi nafsu jadi bahan bakar untuk menaikkan harga diri lo. Kalau lo konsisten nih, di akhir tahun nanti lo bukan lagi jadi budak nafsu, tapi pribadi yang punya value tinggi dari kebiasaan baru yang lo bangun tadi. Coba dah komen di bawah tanggal berapa lu mulai nyoba cara ini, lalu balik lagi ke sini kasih gue update-nya. Gue bakal lihat progres lu di sana. Nah, lu udah paham caranya nih, lu udah paham strateginya, tapi ini aja belum cukup. Lu harus punya pola pikir yang benar biar cara ini bisa jalan dalam diri lu. Ini bukan soal motivasi sampah, tapi ini cara kerja pikiran orang 1% yang bisa membuat mereka mengerjakan hal-hal sulit dalam hidupnya. Jadi step keempat itu adalah pahami mindset orang 1%. Kalau lu suka nontonin podcast-podcast orang yang punya pencapaian besar dalam hidupnya, lu sadar nggak apa yang membuat podcast itu bisa ditonton ratusan ribu orang selama berjam-jam? Itu adalah pola pikir mereka yang bisa membuat mereka mengeksekusi dan juga ilmu-ilmu mereka. Nah, mindset mereka inilah yang membedakan keputusan kecil dan besar apa yang mereka mau kerjakan di hari itu. Dan disinilah perbedaan dari orang-orang pada umumnya. Contohnya aja nih David Goggins, mindset atau pola pikir dia itu bisa membuat badannya melakukan hal-hal gila yang dianggap mustahil oleh 99% orang. Dia ini bisa melakukan hal-hal yang dia benci, kayak punya jadwal latihan yang ekstrim setiap hari, lari puluhan kilometer meskipun kakinya udah hancur. Itu karena dia punya pola pikir berbeda. Pola pikir dia memandang rasa gak enak, pahit, itu satu-satunya jalan biar pertumbuhan diri bisa terjadi. Pertumbuhan diri itu hanya bisa didapat di dalam rasa gak enak. Lo harus punya mindset yang sama. Sadar kalau rasa gak enak saat lo menahan diri dan memaksa mengganti respon trigger tadi adalah satu-satunya harga yang harus lo bayar untuk jadi pribadi yang lebih baru. Kalau lo udah punya cara pandang sehebat Goggins yang bisa menaklukkan rasa sakit yang ekstrim, masalah kecil kayak mengendalikan tangan lu sendiri jadi hal yang sangat sepele. Serius, pola pikir dan cara Goggins ini banyak andilnya dalam perubahan hidup gue, khususnya disiplin diri. Makanya cara dan pola pikir dia dan cara ampuh lainnya untuk mengontrol diri gue masukin ke ebook gue juga. Jadi kalau lu mau punya badan dan pikiran yang bisa disiplin dalam segala hal, gak cuma berhenti PMO aja, baca aja ebooknya. Plus gue kasih template habit tracker gratis di dalamnya biar lu lebih konsisten. Kalau lu serius, ambil aja di link deskripsi video ini sebelum gue tarik. Nah, mengganti kebiasaan buruk ini memang sangat susah, tapi kita bisa meminimalisirnya dengan step yang kelima, yaitu meminimalisir friksi. Simple tapi pengaruhnya sangat besar. Buat diri dan lingkungan lu susah untuk ngelakuin olahraga tangan dan melihat hiburan setan ini. Lu bisa langsung contoh aja nih, 6 hal yang dulunya gue lakukan untuk mempersulit gue melakukan PMO saat triggernya datang. Pertama, gue selalu di ruang tamu sendirian saat jam-jam rawannya. Gue nggak mau sendirian di kamar. Kedua, gue nggak tutup pintu saat di kamar sendirian. Ketiga, gue ngehapus X dan ngesetting algoritma TikTok atau IG. Keempat, gue taruh HP gue di ruangan lain, terus gue tinggal belajar. Kelima, gue selalu nyibukin diri saat jam-jam rawan dengan apapun itu. Keenam, gue menghindari bengong dan negosiasi dengan otak saat godaan datang. Mungkin dari lu punya cara lain nih, coba aja tambahin di komen biar yang lain terbantu. Nah, bayangin aja 3 minggu atau 1 minggu aja dari sekarang, lu pasti bangun dengan pikiran yang lebih jernih dari sebelumnya. Fokus lu meningkat dan lu bukan budak nafsu lu lagi. Soalnya lu udah berhasil memprogram ulang kebiasaan lu, mengganti respon gabut lu dengan aksi yang menaikkan value diri, terus membuat diri dan lingkungan lu minim dari segala friksi yang dulu bikin lu jatuh ke hawa nafsu lu. Misalnya godaan yang datang selalu lu ganti dengan angkat beban atau belajar. Bayangin aja sebagus apa badan lu dan berapa banyak buku yang udah lu baca di akhir tahun nanti. Ketika lu berhasil 1 minggu aja nih, lu pasti akan melihat ke belakang dan bersyukur karena nggak menyerah di hari pertama. Dan itulah cara lu bisa berhenti dari kebiasaan buruk ini. Lu udah punya senjatanya, sisa lu yang mau make atau enggak. Jangan jadiin video ini bahan masturbasi mental lu. Go take action sekarang. Dan kalau lu mau punya disiplin diri yang lebih dalam, pelajari aja seni mengontrol diri yang udah gue tulis ringkas dan pakai habit tracker di dalamnya. Jadi itu aja untuk video kita kali ini. Semoga video dan ebook gue bermanfaat. Jangan lupa like videonya jika membantu lu dan semangat.